Pemerintah menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Menyusul hal itu, sejumlah daerah pun masih menunggu persetujuan pemerintah pusat untuk memberlakukan skema PSBB. Apa saja persyaratan skema pengajuan dan mana saja sektor yang dibatasi aktivitasnya? Berikut pemaparan rekan Marvin Sulistyo. Silakan Marvin. Baik, terima kasih Ade dan juga pemirsa. Sejumlah daerah sudah mulai mengajukan skema pembatasan sosial berskala besar, namun tidak bisa serta-merta langsung disetujui dan bisa diaplikasikan di daerah. Persyaratan ini sesuai dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Kita simak bersama pernyataan berikut ini yang sudah kami kutip sebelumnya. Di mana sebelumnya memang dikatakan melalui dari pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 yang ditandatangani pada 31 Maret 2020. Rancangan ini sudah ada sebelumnya. Kita ke slide selanjutnya, di mana penetapan apakah PSBB tersebut bisa disetujui atau tidaknya adalah pertimbangan terkait dengan epidemiologis, besarnya ancaman, kemudian ada faktor efektivitas, dukungan sumber daya teknis operasional, pertimbangan politik, kemudian pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Berikutnya kita lihat juga kriteria apa saja agar sebuah daerah ini bisa dilakukan skema. Ada dengan memenuhi penerapan skema PSBB. Kita saksikan berikut ini dengan bisa dijabarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Terdapat jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa daerah. Selain itu terdapat juga ada kaitannya dengan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lainnya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian alur pengajuannya dari kepala daerah agar bisa disetujui ataupun diteken oleh pemerintah pusat. Yang pertama kita lihat slide berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar Pasal 5, bahwa pengajuan dilakukan oleh kepala daerah dengan didasarkan pada kriteria didukung data dan juga kesiapan daerah. Ini paling penting, kesiapan dari daerah tersebut. Kemudian kedua, berdasarkan Pasal 8, Menteri harus berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas dan tim pertimbangan. Nah, di sini Menteri dapat menerapkan persetujuan PSBB paling lama 2 hari sejak permohonan diterima. Kemudian kita ke berikutnya, Ketua Pelaksana Gugus Tugas memberikan pertimbangan atas permohonan kepala daerah atau dapat mengusulkan langsung pemberlakuan PSBB dengan didasarkan kriteria, didukung data, dan juga kesiapan daerahnya. Setelah itu, tim pertimbangan memberikan rekomendasi 1 hari sejak permohonan diterima. Misalkan, seperti persetujuan PSBB DKI Jakarta pada tanggal 6 April ini, maka pada tanggal 7 April, rekomendasi sesuai kondisi DKI Jakarta harus diberikan kembali. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat 4, namun sebelum memberikan rekomendasi, tim pertimbangan harus berkoordinasi dulu dengan gugus tugas daerah. Kita lihat untuk slide berikutnya. Nah, mana-mana saja sektor yang terdampak dan tidak terdampak dari PSBB. Kita saksikan yang pertama, bisa kita lihat secara penuh layarnya kali ini, di mana sektor yang terdampak PSBB di sini, yang mengenai pembatasan adalah kegiatan keagamaan sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 dan juga ayat 5. Di mana pembatasan artinya adalah tidak dilarang, tapi ada pembatasan aktivitas tertentu yang kemudian sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkewajiban ataupun juga pihak terkait. Kemudian kedua adalah peliburan sekolah dan tempat kerja. Kemudian ada pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Berikutnya kita lihat slide berikutnya mengenai sektor yang tidak terdampak PSBB. Nah, sesuai dengan Pasal 13 ayat 3, di mana ada sejumlah sektor yang dinyatakan masih bisa beroperasi, tapi tentunya dengan koordinasi dan juga kondisi-kondisi yang harus dikoordinasikan dengan karyawan ataupun juga dengan pemerintah pusat. Yang pertama, kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan. Kemudian komunikasi yang meliputi media elektronik dan cetak. Kemudian sektor keuangan termasuk perpajakan, perekonomian termasuk pasar saham dan modal, kemudian pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, ketertiban umum, dan juga bahan bakar minyak dan juga gas. Berikutnya. Kita lihat bahwa ada juga di sini sektor industri, kemudian ekspor impor,
distribusi dan kebutuhan dasar lain serta logistik. Nah, fasilitas lainnya yang mendapatkan pengecualian adalah pasar di mana fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga itu harus dikoordinasikan sesuai dengan katakanlah seperti kebutuhan dasar, dikatakan dengan stok-stok yang didapatkan oleh daerah tersebut ataupun juga kesiapan secara real. Berikutnya. Nah, syarat PSBB sendiri memang sudah sesuai dengan penerbitan dari pedoman PSBB oleh Menteri Kesehatan, di mana PSBB kembali dikatakan dilakukan atas permintaan daerah dan ditetapkan paling lama 2 hari setelah pengajuannya. Berikutnya, kalau kita lihat lagi sesuai dengan perkataan tentunya dan juga pernyataan dari Menteri Kesehatan yang sudah diteken sebelumnya pada hari Jumat tanggal 3 April PSBB dilakukan 14 hari masa inkubasi terpanjang dan jika masih terbukti penyebarannya dapat diperpanjang selama 14 hari sejak ditemukan kasus terakhir dan ini harus dilakukan berdasarkan permohonan gubernur atau bupati atau wali kota atau ketua gugus tugas penanganan COVID-19. Selanjutnya. Dan berikutnya permohonan pun juga harus disertai dengan data peningkatan jumlah dan penyebaran kasus menurut waktu serta kejadian transmisi lokal. Nah, daerah pun juga harus menyampaikan informasi kesiapan daerahnya seperti aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan anggaran, dan operasional jaring pengaman sosial serta aspek keamanan. Sehingga ini masih memerlukan adanya koordinasi yang sangat matang antara pemerintah di daerah untuk kemudian memberikan usulan kepada pemerintah pusat apakah skema PSBB ini bisa diaplikasikan di daerahnya atau tidak. Tentunya ini memerlukan adanya banyak sekali waktu tentunya dan juga kesiapan baik antara pemerintah pusat ataupun juga daerah dan tidak bisa serta-merta untuk langsung kemudian diaplikasikan di sana. Dan demikian pemaparan saya dalam Atlas kali ini. Saya kembalikan kepada rekan Ade di studio. Silakan. Baik, terima kasih Marvin Sulistyo.